Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, hari ini kita kembali mengikuti kelas klinik metodologi ya, khususnya dalam kajian studi Islam interdisipliner. Nah, ini saya langsung saja memperkenalkan hari ini kita akan eh, berbagi ya dengan santai saja. Jadi teman-teman bisa eh, bertanya dengan eh, apa namanya dengan santai, tidak terlalu formal terkait dengan kajian-kajian interdisipliner, terutama dengan fokus studi Islam ya. Saya memperkenalkan pemateri kita hari ini yaitu Mbak Yulia Ningsih Rizwan ya. Beliau adalah dosen di Fakultas Filsafat Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Kami sampaikan terima kasih Mbak Yulia atas ketersediaannya untuk bergabung bersama kami. Kemudian juga terima kasih pada Pak Dr. Anas Ribab yang sudah memfasilitasi acara ini. Tentu kepada rektor kita yaitu Profesor Abdul Aziz MPD yang sudah mendukung acara ini terselenggara. Ini bagian dari bagaimana mengangkat studi Islam ya, kajian studi Islam atau prodi studi Islam kita untuk lebih berkembang terutama dalam kancah nasional dan juga internasional. Mbak Yulia adalah dosen filsafat di Fakultas UGM ya, Yogyakarta. Beliau juga sedang menempuh studi doktoral, jadi masih fresh ya terkait dengan the global Quran ya. Ini bukan sama Profesor Joanna Ping ya, Mbak? Dengan Oh, Profesor John betul, Ping. dengan Profesor Joanna Ping. Teman-teman, terutama yang kajian Al-Quran dan tafsir mungkin tidak asing dengan Profesor Joanna Ping ya, Joanna Ping yang juga menulis terkait tafsir Islam, apa tafsir Quran Nusantara. Nah, kalau nggak salah salah satu tulisannya. eh Bidang minat dari Mbak Yulia mencakup filsafat, studi terjemahan Al-Quran, fenomenologi agama dan teori postkolonial ya. Penelitian disertasinya menelaah bagaimana praktik sosial dan digital membentuk relasi keagamaan serta produksi pengetahuan masyarakat migran Muslim di Belanda. Jadi menarik ya, ini yang unik. Rata-rata kan ujiannya selalu Indonesia ya. Ya ini mulai merambah ke Eropa, masih terkait dengan diaspora Muslim. Bersama beberapa perempuan Muslim Indonesia, ia mendokumentasikan pengalaman perjuangan melanjutkan pendidikan dalam buku Sekolahlah Tinggi-Tinggi ya 2005 dan menyelenggarakan pelatihan akademik sebagai upaya mendorong perempuan untuk berkembang bersama. Tentu ini saya juga kenal salah satunya yaitu Mbak Nur Isma ya. Dulu pernah ngisi tapi tahun 2023 atau ya atau tahun lalu di LP2M UIN 1 Tulungagung. Tanpa panjang lebar, Mbak Yulia, kami persilahkan untuk menyampaikan materinya. Eh, Mungkin sekitar ya maksimal 1 jam, eh, bisa kurang. Nanti terus dilanjutkan dengan tanya jawab dan para peserta yang hadir di sini. Yang saya hormati, kalau sudah ada pertanyaan silakan disampaikan di ruang percakapan ya atau chat room untuk kemudian nanti kita bahas setelah Mbak Yulia menyampaikan materinya. Baik, kami persilakan kepada Mbak Yulia. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Syahril. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya Waalaikumsalam warahmatullahi hormati wabarakatuh. Mas Anas, juga tentu saja Mas Mbak semua yang ikut hadir pada sore hari ini. Eh, saya mohon izin sebelumnya, tadi saya waktu ngobrol santai dengan Mas Syahril, background saya itu campur aduk gitu ya, tidak sana tidak sini, dan kita akan ngobrol dan apa mungkin juga dalam apa yang saya sampaikan itu karena dipengaruhi oleh latar belakang itu ya. Jadi kalau misalnya Mas Mbak semua di sini apa kental atau background studinya itu sudah sangat ajak, sudah sangat stabil tentang Islamic Studies, saya malah justru baru belajar tentang hal ini gitu. Jadi kenapa saya menyebutnya disiplin? Disiplin saya S1-nya adalah filsafat yang tadi kata Mas Anas harus bisa semuanya katanya gitu ya. Meskipun pada akhirnya juga kita harus ke sana kemari untuk belajar banyak hal dan juga belajar untuk
menyetarakan dengan perkembangan keilmuan gitu. Lalu kemudian background S2 saya itu Religious Studies di CRCS, yang itu juga kemudian mempengaruhi bagaimana saya melihat disiplin ilmu berkembang di Indonesia, yang itu kemudian mempengaruhi cara, mungkin nanti akan mempengaruhi bagaimana cara saya menyampaikan materi pada hari ini gitu. Lalu kemudian pengaruh dari studi saya di Jerman yang itu masuknya ke Oriental Studies, dan di bawah Oriental Studies itulah kami belajar Islamic Studies. Yang ini juga akan sedikit saya sampaikan apa perbedaannya dengan misalnya perkembangan Islamic Studies di negara non-Eropa, yang terutama di negara Amerika ya. Yang itu mempengaruhi bagaimana kita melihat Islam pada hari ini. Oke, disclaimer itu nanti yang akan saya mohon maaf kalau misalnya tiba-tiba ketika saya ngomong saya lompat gitu. Tiba-tiba saya menjelaskan ini, saya ingat cerita di sana gitu. Nah ini seperti biasanya dalam banyak hal saya itu sukanya ngobrol gitu Mas Syahril. Jadi saya suka menjelaskan sesuatu itu dengan cara yang paling dekat supaya apa ya, supaya kita lebih mudah mengingat dan mengkontekstualisasikan apa yang kita pelajari dalam bidang-bidang keilmuan tersebut. Nah, saya memulai dengan disiplin. Jadi waktu dulu, waktu kuliah S2, saya itu adalah mahasiswa yang suka apa istilahnya, suka ngikutin kakak kelas yang ujian tesis. Karena saya saya S2-nya itu saya merasa di CRCS itu kan banyak anak UIN ya. Banyak sekali anak UIN yang S2 di sana yang mereka sudah punya banyak pengalaman apa keilmuan Islam yang cukup kuat, misalnya dibandingkan saya yang tadi ilmu filsafat, oke tahu teori tapi secara apa praktikal dalam konteks-konteks itu nggak empirik kayak misalnya anak-anak dari materi yang lain gitu. Nah, ketika saya melihat apa kakak kelas yang menulis tesis, selalu kemudian kita diberikan kesempatan untuk mengikuti ujiannya, saya itu selalu niteni. Ada satu dosen yang selalu bertanya gitu. Setiap kali nguji tesis, pertanyaan selalu sama gitu. Ini penelitian antropologi atau sosiologi gitu. Saya selalu ingat itu. Berkali-kali, oh kalau dosen ini yang menguji, pasti pertanyaannya ini adalah antropologi atau sosiologi gitu. Nah ternyata di studi kami di ICRCS itu kan memang dulu diajarkan kedua pendekatan itu. Dan untungnya saya mendapatkan kesempatan untuk kuliah di S2 Sosiologi dan S2 Antropologi. Jadi ada program zaman saya S2 itu saya mendapatkan beasiswa interdisiplin dari Pusat Studi Asia Pasifik di UGM. Syaratnya adalah kami harus meneliti fenomena, meneliti tinggal di lapangan selama 3 bulan yang itu berbeda dari latar belakang kebudayaan kita. Nah, perkenalan saya dari Palembang, saya Muslim. Akhirnya saya mengajukan proposal riset, saya akan meneliti Hindu di Bali gitu. Di sana saya dipaksa untuk tinggal 3 bulan dan itu mengubah banyak hal cara saya melihat sesuatu yang lain gitu. Jadi kalau misalnya Mbak tahu nama Goethe, yang seorang filsuf dari Jerman, dia mengatakan kalau misalnya kita cuma tahu satu agama, kita nggak tahu agama gitu. Nah, itu juga kita bisa gunakan kalau kita cuma tahu satu budaya, mungkin kita nggak paham budaya yang lain. Nah, pengalaman turun ke lapangan 3 bulan ini mempengaruhi juga bagaimana cara saya melihat, oh ternyata ilmu itu nggak bisa berdiri sendiri gitu. Kita tuh nggak bisa cuma mono, itu nggak bisa. Dunia kita tuh sudah sangat beragam, sudah sangat apa ya, terhubung satu sama lain, sudah ya nggak bisa. Kita hidup sendiri nggak bisa. Nah, saya mulai cerita dulu ya. Saya masuk ke Islamic Studies gitu. Dari pengalaman-pengalaman ini nanti mungkin kenapa saya kalau cerita ngomong itu akan lompat karena apa ya? Keterserakan informasi teori ini benar-benar mempengaruhi epistemologi saya memahami banyak hal termasuk penelitian saya. Nanti di akhir setelah saya cerita sejarah perkembangan Islamic Studies yang mempengaruhi dunia kita hari ini termasuk di Indonesia, baru saya akan terakhir cerita tentang apa yang saya lakukan di Belanda tentang disertasi saya. Saya izin ya Mas Sahril biar lebih sistematis saya coba menggunakan PowerPoint. Ya, Oke. Eh, Dunia kita hari ini, Islamic Studies yang kita pelajari di Indonesia hari ini kan tidak terlepas dari pengaruh besarnya apa wacana global dunia ya. Yang itu tentu saja yang pastinya adalah bagaimana pengaruh Eropa, pengaruh Amerika, dan pengaruh Barat, tanda kutip itu mempengaruhi
proses kita tahu mempengaruhi epistemologi kita, mempengaruhi cara kita memahami pengetahuan itu tadi. Nah, yang paling berpengaruh siapa? Pasti Eropa gitu. Eropa pengaruhnya dalam hal penyebaran pengetahuan itu sangat besar sekali. Bukan hanya mengkoloni sumber daya masyarakat di negara selatan, tapi juga mempengaruhi cara kita berpikir. Ya, itu tidak selalu buruk, itu adalah hal positif yang mungkin bisa kita dapatkan dari hal tersebut, tapi inilah dunia kita hari ini. Nah, tapi kemudian perbedaan itu ada gitu. Bagaimana perkembangan Islamik kalau di Eropa itu kan ya anak-anak di Eropa itu anak-anak sejak kecil itu kan sudah diajarin peta ya. Anak-anak kalau misalnya mereka saya pengalaman anak saya kelas 2 SD, kelas 3 SD itu mereka udah paham gitu. Di mana letak negara ini, di mana letak negara itu dan mereka sudah diajarkan banyak bahasa. Perbedaannya orang yang tinggal orang Eropa itu dia nggak mungkin bisa cuma satu bahasa. Orang Eropa itu minimal dia bisa tiga, empat, atau lima bahasa. Karena bayangannya kayak kita disatukan oleh bahasa Indonesia, tapi bahasa-bahasa daerah itu mungkin kita bisa pahami, tapi itu bukan tool of knowledge. Bahasa-bahasa kita tuh nggak jadi bahasa pengetahuan gitu. Bahasa kita tuh baru berhenti pada bahasa komunikasi gitu. Mungkin orang Jawa Timur ngerti bahasa Jawa Barat, bahasa Sumatera dan lain sebagainya, tapi itu bukan bukan apa ya, bukan menjadi alat untuk kita paham dan itu juga terkoneksi dengan di mana wilayah tersebut. Nah, kalau Eropa itu kan integrasi dari pengetahuan bahasa, lalu kemudian wilayah itu kan sudah diajarkan sejak kecil. Karena itu tadi, karena kita tahu negara-negara adidaya ini kan kemudian memproyeksikan batas-batas wilayah luar untuk supaya mereka mendapatkan manfaat yang melalui kolonialisme itu tadi. Nah, lalu kemudian yang berkembang di Eropa itu adalah pengaruh ya ya mereka memahami negara-negara luar. Kalau misal mereka memahami negara-negara lain itu untuk dipelajari, untuk difahami gitu. Nah, sejarah pengetahuannya adalah kalau kalau ditarik jauh sekali itu sampai perbedaan antara apa Republic of Letter dan Republic of Levant ya, bagaimana kemudian Eropa memproyeksikan diri mereka sebagai masyarakat yang paham, tahu, lalu di sebelah sana ada masyarakat Timur, masyarakat Oriental, masyarakat Saracen, masyarakat yang kemudian itu bisa menjadi pengetahuan untuk mereka konstruksikan yang kemudian ini dikritik oleh para sarjana Barat, salah satunya adalah sarjana Amerika, salah satunya adalah Edward Said yang itu kemudian mengubah peta pengetahuan studi Islam sampai hari ini. Nah, kalau di Eropa itu pengetahuan Islamic Studies itu namanya nggak populer. Jadi kalau misalnya kenapa saya di sini itu belajarnya saya di Islamic Studies, tapi Islamic Studies itu kayak sebuah apa ya fokus kecil di bawah yang namanya Oriental Studies. Nah, itu menjadi di Eropa ini menjadi lebih apa ya di Eropa Islamic Studies itu tidak sebesar misalnya tidak semasif di Amerika karena konstruksi budaya masyarakat di Eropa itu branding Oriental itu masih begitu kuat gitu ya. Jadi kalau kita lihat wilayah-wilayah yang misalnya di Jerman ada Humboldt University itu dia masih menggunakan Oriental Studies, lalu kemudian termasuk Hamburg yang besar, yang kajian-kajian tentang Indonesia teksnya itu masih banyak. Lalu juga ada misalnya di Köln, di Hamburg, ya di Marburg juga termasuk di Freiburg tempat kami belajar. Itu semua masih masuk ke dalam wilayah Oriental Studies. Pendekatannya apa teks? Pendekatannya adalah pendekatan-pendekatan manuskrip teks dan syarat wajibnya adalah mahasiswa semua harus paham tentang bahasa ya. Nah, bedanya kita mungkin sebagian besar kita kan sudah dididik untuk belajar bahasa Arab ya di pesantren-pesantren. Tapi lagi-lagi yang menarik adalah metode pembelajaran di Eropa. Belajar bahasa itu nggak cuma belajar grammar, kita kan belajar bahasa, belajar nahu sorof misalnya gitu, belajar menghafal, belajar memahami ya ya kosakata dan lain sebagainya. Nah, yang menarik belajar bahasa di Eropa yang diajarkan itu belajar budaya gitu. Belajar cara berpikir, belajar bagaimana misalnya kebiasaan-kebiasaan ketika mereka sehari-hari, apa makanannya, yang apa ya, apa hobinya, bagaimana cara menulis surat, bagaimana cara memahami kondisi-kondisi
geografis yang ada di negara tersebut. Nah, itu belajar bahasa itu nggak cuma sekedar itu. Maka kemudian pengetahuan orang-orang yang punya Eropa tanda kutip ini ya belajar bahasa itu sekaligus belajar bagaimana masyarakat di sana itu terbentuk dan berkembang ya. Nah, ini yang cukup kuat. Lalu kemudian karena juga kalau misalnya kita lihat kita nggak ketemu banyak para scholar atau akademia dari Eropa itu yang mereka melakukan studi-studi yang begitu dekat dengan masyarakat. Misalnya kalau di Indonesia eh, Clifford Geertz sangat populer ya dengan penelitian tentang Muslimnya, tapi di Eropa enggak. Tradisinya adalah tradisi teks gitu. Angelika Nurwit, lalu kemudian kita juga tahu yang sangat populer di Indonesia misalnya Stanko Groningen atau kemudian sahabatnya Ilnas Goldziher dan juga Noldelke. Itu semua mereka adalah para pengkaji teks. Karena apa? Karena ini asumsi saya ya, mungkin saya salah gitu. Asumsi eh, warisan bagaimana Barat itu berkembang, bagaimana mereka melihat yang lain, bagaimana mereka melihat yang luar, yaitu bisa kita tarik apa ya? Kita bisa menarik eh, warisan-warisan kolonial gitu. Ya, kecurigaan kita kepada sang Sangkongoronya adalah ketika dia mempelajari Islam itu kan bukan untuk ilmu itu sendiri gitu. Tapi ada sesuatu di sana yang dia ingin buktikan. Ada sesuatu di sana yang dia ingin taklukkan gitu. Yang itu yang sedikit mempengaruhi bangunan pengetahuan. Oke, dan ini masih terus berpengaruh besar pada negara-negara Eropa, termasuk di Leiden, lalu kemudian di apa eh, juga termasuk di penamaan-penamaan di tadi yang seperti saya sampaikan ya, di Freiburg namanya tetap Oriental Studies, kita juga tahu ada SOAS di London yang itu namanya tetap studi Oriental African Studies dan lain sebagainya gitu. Nah, lalu kemudian kita lihat perkembangan di Amerika Utara dan Kanada gitu. Nah, ada dua tokoh yang sangat berpengaruh, kemudian apa ya, membuka apa perdebatan dua tokoh ini yang kemudian mengubah peta Islamic Studies di dunia kita itu. Jadi kalau di Eropa itu, kalau mungkin misalnya Mas Mbak semua pernah membaca bukunya Bertrand Louis, yang salah satunya itu sangat terkenal, misalnya What Went Wrong with Islam, yang kemudian itu memantik apa ya respon dari Edward Said, lalu kemudian Edward Said menulis buku Orientalism, ya, orientalisme ini kemudian mengubah banyak struktur apa pengetahuan di Eropa, di Amerika Utara khususnya di bidang Islamic Studies gitu. Lalu kemudian kalau misalnya kita lihat banyak sekali penelitian-penelitian ala Amerika atau pengaruh Amerika yang itu lebih dekat dengan konteks-konteks Muslim modern. Kita tahu Clifford Geertz bagaimana dia kemudian tinggal bertahun-tahun di Jawa untuk meneliti masyarakat Muslim di Jawa, lalu kemudian muncul teorinya teori tentang agama Jawa, lalu kemudian juga yang para peneliti kontemporer ya, misalnya banyak yang menulis, ada yang meneliti tentang apa Abdullah Gimnastiar, ada yang meneliti tentang media, atau Hefner yang meneliti tentang politik Islam, juga ada yang meneliti tentang pendidikan Islam. Ini karena mereka sudah mendapatkan efek dari tadi, dari perdebatan antara dua tokoh tadi, yang apa melibatkan antara Bertrand Louis dan Edward Said. Bertrand Louis yang dia cenderung kepada model Islam yang manuskrip teks yang kemudian itu berjarak dengan masyarakat yang diteliti, dengan apa Edward Said yang kita tahu dia memberikan pengaruh ya, pengaruh dia membaca Foucault, membaca Gramsci itu menimbulkan respon bahwa gak kayak gini juga gitu. Kalau meneliti Islam tuh gak gini-gini juga gitu. Ada aspek lain yang dilupakan oleh para peneliti itu tadi. Oh iya, lalu kemudian kalau di apa di Amerika itu memberikan peluang untuk munculnya scholar atau munculnya akademia-akademia Muslim, dan tentu saja dengan pendekatan para apa ya para pelaku ya Muslim meneliti tentang Muslim itu memberikan satu pendekatan metode lain yaitu namanya refleksivitas ya. Jadi kalau misalnya mereka tidak lagi diceritakan, misalnya kayak misalnya kita nggak lagi diceritain oleh Clifford Geertz tentang agama kita,
Tapi kita sudah mulai bicara tentang diri kita sendiri. Itu. Ini loh Islam di Jawa yang sebenarnya itu nggak cuma yang disampaikan oleh para orang-orang Barat yang mendeskripsikan bagaimana tentang kita. Oke, eh, perbedaan ini kemudian eh, saya melihat aspeknya seperti ini. Jadi kalau misalnya di Eropa itu dominan dengan filologi, sejarah kritis, lalu kemudian di Amerika Utara itu antropologi dan etnografi. Objek utamanya kalau di Eropa itu lebih dekat pada teks dan masa awal studi sejarah Islam, bagaimana Islam terbentuk, sejarah Al-Quran, lalu kemudian kita tahu pada fase awal eh, terjemahan-terjemahan Al-Quran ya, karena ini adalah bagian dari riset saya itu adalah yang tumbuh banyak dan yang itu banyak dilakukan oleh para sarjana Muslim pada masa itu adalah menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa-bahasa di Eropa. Yaitu yang pertama adalah tentu saja bahasa Inggris, lalu kemudian dilanjutkan bahasa Itali, Perancis, lalu kemudian Jerman dan Belanda. Nah, ini yang kemudian menjadi model awal perkembangan Islam di Eropa yang tentu saja yang mereka terjemahkan itu adalah sesuai dengan apa yang mereka pikirkan dan bayangkan ya. Jangan membayangkan bahwa terjemahan yang diterjemahkan pada abad ke-14 lalu kemudian abad ke-17 dan 19 itu adalah terjemahan Al-Quran seperti yang kita baca pada hari ini gitu. Enggak, tentu saja. Karena lagi-lagi eh, ada aspek historis, sosial, politik yang juga mempengaruhi bagaimana masyarakat atau komunitas itu memproduksi sebuah terjemahan. Salah satunya adalah terjemahan Al-Quran. Jadi kalau misalnya yang Mas Mbak yang studi tentang Al-Quran pasti tahu kan ya, terjemahan Al-Quran pertama itu judulnya bukan Al-Quran misalnya. Judulnya adalah eh, apa Nabi palsu dan risalah-risalah para nabi palsu. Nah, itu yang kemudian dikritik oleh Edward Said. Barat itu terlalu bias kepada orang-orang Timur, kepada orang-orang Barat karena peneliti itu mengambil jarak. Karena mempunyai peneliti itu mempunyai seperti eh, kerangka konsep epistemologi yang sudah lekat dulu. Sebelum dia ke lapangan dia sudah punya kepalanya itu sudah penuh duluan gitu. Lalu kemudian ketika apa yang dia temukan di lapangan yaitu untuk mengkonfirmasi saja apa yang dia pikirkan dan apa yang dia bayangkan. Nah, kemudian kalau misalnya pendekatan di Eropa lebih orientalisme dan modern sejarah, di Amerika itu sudah masuk ke postkolonial. Lalu kemudian tadi ya saya katakan pendekatan di Eropa itu lebih kepada non-partisipatory karena dia lebih kepada studi manuskrip, studi dan lain sebagainya. Tapi kemudian di Amerika sudah mulai mendobrak masalah itu. Tapi apakah seperti itu? Tidak. Saya karena contohnya ada lagi Mas Syahril sendiri penelitiannya udah nggak bias Eropa, setahu saya ya. Lebih kepada kajian modern, misalnya lebih kepada antropologi yang ini memang mengalami perkembangan yang banyak sekali. Termasuk saya nggak murni kajian teks gitu. Kajian saya adalah juga percampuran bagaimana sejarah teks juga pelaku yang itu masuk semua dalam pendekatan yang saya lakukan dalam riset saya. Oke, sejarahnya seperti ini, lalu kemudian tantangannya apa? Hmm, Mas Haril sampai di sini apa kita boleh ngobrol dulu supaya saya nggak terlalu monoton? Monggo, monggo. Silakan kalau ada Eh, yang sampai ya, eh, ini sejarah dulu ya. Jadi studi Islam kita pada hari ini itu dipengaruhi oleh dua wacana besar ini tadi. Silakan Mas Mbak kalau mau merespon dan mulai memikirkan. Jadi kira-kira kalau saya meneliti hari ini itu kecenderungannya ke arah mana itu memang kita sudah bisa ya seperti pasca kolonial ya. Jadi ilmu kita hari ini tuh nggak netral gitu. Ilmu kita hari ini tuh dipengaruhi oleh wacana besar Barat yang sampai hari ini mempengaruhi bagaimana kita memproduksi pengetahuan itu gitu. Jadi kalau misalnya nanti itu kritik saya ya kepada bagaimana kita mengembangkan Islamic Studies atau ilmu apapun pada hari ini di Indonesia itu ya pengaruhnya itu tadi yang kita tuh nggak bisa independen gitu. Nah, karena pengaruh wacana besar ini, kita tuh selalu akhirnya hanya menjadi, kita nggak memproduksi, tapi kita hanya mengkonfirmasi gitu, memverifikasi. Dan itu saya mengakui itu gitu. Jadi ketika misalnya waktu saya menulis tesis S2,
proposal itu ketika di Dewan Penguji saya mengatakan iya saya sedang mengafirmasi teorinya Weber bahwa bahkan di agama Hindu pun protesan etik itu berlaku gitu. Yang saya nggak iya tujuan saya ke lapangan itu untuk membuktikan bahwa Weber itu benar gitu. Ya itu yang masih sering kita lakukan ya. Nah karena apa ya? Karena pengaruh kita dipengaruhi oleh wacana Barat itu tadi itu. Lalu kemudian tugas kita padahal padahal ya kalau kita mau lebih teliti sekelas misalnya Weber atau Freud atau Marx itu kan adalah para teoretikus-teoretikus yang reduksionis gitu, yang itu ditentang oleh, yang itu khas Eropa, yang itu kemudian ditentang oleh para scholar atau akademia dari apa, dari Amerika yang mengatakan enggak, fenomena sosial apalagi agama itu adalah sebuah partikularitas yang nggak bisa direduksi gitu. Nggak bisa kita mengatakan misalnya apa semua kalau misalnya Marx mengatakan semua orang beragama itu adalah orang-orang kecanduan gitu karena dia teralienasi dari kehidupannya dan dia mencari ruang untuk apa untuk lari dari keterasingannya itu melalui agama yang enggak gitu juga gitu karena kalau Marx itu kan dia bagian dari apa reduksionisme pengetahuan yang dia mengatakan semua orang seperti itu enggak nah pengetahuan-pengetahuan dari apa para scholar-scholar yang banyak dibawa oleh pengetahuan modern Amerikan yang pasca Saidian ini tadi kan mengatakan nggak itu partikularitas Islam nggak bisa dilihat cuma sekedar terorisme atau Islam nggak bisa dilihat cuma sekedar teologi atau Islam nggak Islam itu juga hal remeh-temeh gitu itu juga menjadi bagian dari sesuatu yang apa yang sangat dekat dengan kita. Saya contohnya gini, saya tahun 2000 berapa ya 2020 itu nulis tentang jilbab gitu alasan kenapa orang pakai jilbab dan kenapa orang lepas jilbab gitu. Ya sederhana, ternyata tidak serumit pikiran saya gitu bahwa ini adalah dogma agama yang harus dilakukan. Enggak, ternyata jawabannya supaya nilainya dapat A. Kalau kalau pakai jilbab, kalau kuliah pakai jilbab kelas agama supaya nilainya A gitu. Atau ibu-ibu, kenapa apakah tidak seserius misalnya kita di apa kita di Eropa seringkali ketemu orang-orang yang oke kamu diopres karena kamu pakai jilbab karena perempuan dan dia menunjukkan misalnya dengan perempuan-perempuan Iran yang lari yang tersiksa karena harus menggunakan jilbab enggak saya ketemu ibu-ibu kenapa pakai jilbab untuk nutupi uban ya gitu aja jadi tidak ada hal yang nah ini adalah bagian dari fenomena-fenomena yang menarik untuk menjadi apa ya kalau istilahnya Popper itu falsifikasi gitu ya. Kita nggak semua seutuhnya itu adalah memverifikasi bahwa ini benar. Ya ternyata nggak kayak gitu juga gitu. Nah, teori ilmiah, teori kita itu kan juga harus ada satu hal yang apa? Satu hal yang itu membuat kita oh nggak semuanya kayak gini. Oh jilbab itu nggak cuma dogma ya. Kalau contoh sederhana yang paling dekat dengan kita ya. Oh nggak kok cuma karena pengen iya, karena nggak enak kalau nggak pakai jilbab, seluruh kantor komentar misalnya kapan pakai jilbab, kapan kayak itu. Itu sederhana gitu. Jadi Islam itu begitu beragam dan hal-hal seperti ini itu begitu dekat dan menjadi mungkin menjadi mungkin untuk diteliti ketika pengaruh ini tadi perkembangan bahwa Islam itu bukan sesuatu yang saklek yang biasanya hanya diteliti dengan keilmuan-keilmuan dalam misalnya filologis. Kalau filologis kita akan melihat oh memang ternyata dalam Al-Quran itu sudah ada kewajiban untuk menggunakan jilbab gitu atau dalam hadis itu sudah ada kewajiban dalam menggunakan jilbab. Tapi kemudian penelitian itu kemudian akan menjadi tidak bisa fleksibel kalau itu tidak ditarik ke dalam sebuah kasus ya. Eh, yang kasus-kasus inilah yang mungkin lebih memberikan kita ruang untuk meneliti banyak hal dalam Islamic Studies kontemporer. Nah, pengaruh tadi setelah Edward Said dan silakan ya Mas Mbak teman-teman kalau mau komentar mau cerita juga boleh. Nah pengaruh dari pertentangan dua tokoh tadi yaitu si Edward Said dan Bertrand Louis. Bertrand Louis ini kan dia adalah scholar dari Eropa ya khususnya dari dia British dan dia sangat kekeh mengatakan dia memang apa dia pendekatannya lebih kepada monodisiplin ya. Jadi artinya bahwa dia melihat Islam itu dari jauh gitu. Lalu kemudian Said merespon itu nggak kayak gitu gitu. Kita nggak bisa melihat apa
memahami Islam itu seperti tanda kutip misalnya para kolonial memahami Islam yang lemah, yang salah, Islam yang lain, Islam yang dan lain sebagainya gitu. Nah, dari sinilah kemudian muncul eh, pengetahuan-pengetahuan baru, muncul pendekatan-pendekatan baru yang kemudian saya katakan ini lebih cocok kalau misalnya dikatakan dengan interdisiplin. Tadi saya di awal tadi mungkin teman-teman yang sudah menyimak ketika saya berkali-kali mendengarkan pertanyaan penguji tesis, ini penelitian apa, antropologi atau sosiologi? Ya, ya kita ya bisa mengatakan ya kalau saya meneliti Islam saya nggak bisa cuma memahami itu dari perspektif antropologi atau sosiologi itu. Tapi itu begitu kompleks gitu. Misalnya tadi saya contohnya menggunakan jilbab. Antropologinya iya, melihat bagaimana perilaku para perempuan menggunakan jilbab. Sosiologinya ya mereka dipaksa oleh struktur gitu, oleh peraturan. Dan itu juga masuk pada politik ya, ranah politik. Bagaimana kalau misalnya saya melihat saya ketemu beberapa perempuan misalnya di Aceh yang mereka sampai ke pura itu menggunakan jilbab gitu. Pertanyaan loh, kok Muslim ke pura? Enggak, saya itu Hindu sebenarnya gitu. Tapi kenapa pakai jilbab? Karena kalau nggak pakai jilbab dilihatin orang, nawar di pasar itu susah. Nah ini kan artinya dia sudah, kita nggak bisa selesai mengatakan jilbab adalah perintah agama. Secara teologis, konsep, filologis kita akan menemukan itu dalam ayat Al-Quran gitu. Tapi secara sosiologis, lalu kemudian ada faktor antropologis, bahkan ada faktor psikologis gitu. Kalau meskipun saya nggak muslim, tapi kalau saya nggak pakai jilbab di pasar, saya akan tereksklusi gitu. Saya tidak akan mendapatkan tawaran apa. Saya akan dapat harga yang mahal. Saya akan ditanyai oleh para polisi dan lain sebagainya. Nah, ini kan artinya, oh Islam nggak bisa dilihat dari satu perspektif saja gitu. Bisa, bisa tapi tidak kaya gitu. Jadi kalau misalnya kita mau memahami apa itu jilbab misalnya, pendekatannya banyak sekali. Ya dari teks, dari sosial, dari kultur, dari psikologis, eh, dari bermacam-macam ini tadi. Bahkan termasuk dari ekonomi ya. Saya melihat apa, saya juga menghitung gitu, menghitung berapa misalnya kita bisa menghitung berapa keuntungan produksi apa pakaian muslim gitu ketika misalnya itu akan diproduksi secara massal dan itu nggak cuma sekedar persoalan teks bahwa perempuan harus menutup auratnya dengan jilbab tapi juga di situ ada pasar di situ ada apalagi pasarnya ada satu produksi dari apa pakaian jilbab itu yang dia menggunakan hadis-hadis untuk promote produk syar'inya itu. Nah, ini menarik sekali untuk melihat bagaimana cairnya, apa, bagaimana iya, cair, fleksibel, lalu kemudian terbukanya penelitian-penelitian tentang Islam eh, di Indonesia ya, dan juga mungkin di tempat lain kalau misalnya kita memperhatikan ada kesamaan-kesamaan ini, termasuk misalnya riset tentang terjemahan Al-Quran, karena saya meneliti ini dan memang isu saya lebih suka kepada komodifikasi terjemahan Al-Quran gitu. Nah, saya menanyakan satu publishing Al-Quran gitu. Yang menariknya dia mengatakan, ya terjemahan kami itu mencapai puncak pemasaran yang banyak adalah ketika COVID katanya. Saya tanya, kenapa COVID? Karena waktu COVID semua orang takut mati gitu. Jadi orang membeli Al-Quran itu lebih banyak dan kalau mau diteliti, orang di Indonesia yang Muslim itu nggak cuma punya satu Al-Quran di rumah. Satu orang itu punya produk yang bisa macam-macam. Edisi perempuan, edisi anak, edisi fikih, edisi lain-lain yang itu ya ini melihat Islam bukan bukan teks aja gitu, tapi yang lebih lebih masif, lebih live ya, lebih hidup karena persoalan-persoalan yang tidak hanya sekedar teologi ini tadi. Oke, lalu kemudian ini sorry ya Mas Sahril, ini saya kalau ngomong kemana-mana jadi nyambung Iya, nggak apa-apa, Mbak. apa Justru enak eksplorasi. ya jadi Hmm. nyambung ke teorinya kemana-mana. Nah ini pengaruh-pengaruh tadi kita sudah masuk ke sini, kita udah eh, saya sudah tadi mengatakan Mas Sahril pun meskipun dibesarkan dalam tradisi Leiden, toh sekarang sudah punya ruang untuk melakukan penelitian yang lebih live gitu ya, tentang Mama Dedeh kalau nggak salah ya. Nah Iya. artinya
Leiden pun yang eh, Leiden dengan tradisi klasik Oriental yang begitu kuat pun akhirnya sudah membuka ruang itu gitu. Nah, termasuk ketika yang juga saya pernah nanya ke supervisor saya itu pernah kenapa kita masih di bawah Oriental Studies gitu namanya. Kenapa kita nggak Islamic Studies? Yaitu adalah soal branding ya. Di Eropa itu profesor diangkat oleh institusi, bukan kayak kita di Indonesia profesor diangkat oleh Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama enggak itu. Jadi memang kalau di Eropa, mungkin juga di Amerika, kepakaran itu adalah apa yang sudah kita karyakan, apa yang sudah kita lihat, dan itu diakui oleh institusi. Jadi kemudian persoalan yang sebenarnya nggak tahu ini sepele apa enggak, kenapa Eropa itu masih menggunakan Oriental dan lain sebagainya, karena para pengkaji, para scholar, para akademia ini mereka udah merasa kepakaran kita tuh udah disebut sebagai itu gitu. Jadi kalau misalnya mereka akan mengubah kepada Islamic Studies, persoalan administrasinya itu akan ribet dan rumit gitu. Tapi kemudian munculnya apa munculnya fokus-fokus Islamic Studies, sinologi dan lain sebagainya itu membuka ruang untuk membuka disiplin-disiplin yang lebih terbuka pada hal-hal yang baru. Lalu kemudian ya termasuk saya juga mendapat meskipun saya dibesarkan atau meskipun saya belajar di bawah institusi di Jerman, saya juga bisa melakukan ini toh pada akhirnya gitu ya. Termasuk misalnya supervisor saya juga sebelum beliau me, apa, melakukan riset tentang Quran di Jawa dan di beberapa dunia yang dalam proyek kami Global Quran, beliau juga melakukan riset tentang apa em, komodikasi dan sebagainya gitu. Itu juga yang kemudian membuat saya pertamanya adalah memilih beliau karena ada sedikit kesamaan riset tentang bagaimana gaya hidup Muslim kontemporer yang itu mempengaruhi keislaman secara global gitu. Lalu kemudian pendekatan-pendekatan itu sangat menarik yang karena apa? Karena Islam dipelajari bukan sebagai teks asing tapi sebagai komunitas gitu ya. Dan yang lebih menarik lagi, kita tuh sudah tidak lagi, kan masih banyak ya, kalau misalnya meneliti Al-Quran, rujukannya pasti para peneliti Goldizer, Ignace Goldizer atau siapa, atau Angelika Nuluk atau siapalah gitu ya. Tapi sekarang belajar Islam tuh seperti lebih dekat karena kadang kita, oke, kita membaca Talal Asad misalnya, atau kita membaca Sabah Mahmud, atau kita membaca siapa scholar Islam kalau yang feminis misalnya ada Aminah Wadud gitu karena Muslim itu sudah menjadi bagian dari komunitas ini tadi dan afirmasi kita itu lebih dekat gitu ya kalau misalnya kita melihat memahami Islam tapi dengan tadi misalnya para tokoh reduksionis misalnya tentang ya katakanlah ya dalam Seven Theory of Religion kalau misalnya teman-teman tidak asing dengan buku itu kan teori-teori lawas yang sebagai setengahnya adalah para peneliti reduksionis ya. Mereka tidak ke lapangan, tapi mereka melihat kesamaan-kesamaan ini lalu kemudian sebuah teori yang seolah menyamakan bahwa orang-orang yang beragama itu adalah orang-orang yang mengalami ilusi misalnya, mereduksi ke partikularitas dari segala kompleksitas pengalaman para penganut agama ini hanya dengan melihat oh orang ini ilusi kayak katanya Freud. Ya orang berzikir itu sama aja kayak orang yang mengalami kelainan ketika dia menghitung kunci kancing bajunya gitu. Itu mereka sama-sama mengalami ilusi gitu. Atau ya sama tadi ketika saya mengatakan melihat bahwa basic struktur kita itu mempengaruhi bagaimana kita berperilaku dan teralienasi. Lalu kemudian orang-orang beragama itu ya kayak orang-orang yang kehilangan dirinya lalu karena basic strukturnya nggak kuat ya mereka menjadikan agama itu sebagai candu gitu. Nah, mereka adalah orang-orang para teoritisasi yang mereduksi pengalaman-pengalaman partikular dari para penganut agama ini yang tentu juga yang meskipun kita juga harus akui di berbagai teori-teori itu memang pada awalnya mereka lebih banyak melihat pengalaman-pengalaman masyarakat non-Muslim ya, Kristen yang memang itu berkembang pada masa waktu itu. Oke, banyak Muslim scholar menjadi bagian dari akademia, lalu kemudian penelitiannya menjadi reflektif. Membaca Talal Asad itu seperti mengajak kita kemudian, iya, saya harus merespon ini dengan segala kompleksitasnya, dengan tidak melupakan strukturnya, tidak melupakan sejarahnya, tidak melupakan
latar belakangnya, juga saya harus memahami epistemologi masyarakat yang saya pahami. Juga saya harus memahami epistemologi saya sendiri sebagai seorang peneliti. Yang tentu saja ini akan sangat berbeda ketika kita menemui satu komunitas dengan komunitas yang lainnya. Eh, kita menjadi lebih reflektif, lebih sensitif terhadap isu ras, isu kolonialisme, lebih kritis terhadap bias akademik Barat. Nah, ini yang membuat kajian ini menjadi lebih lebih mudah difahami dan lebih mudah diikuti. Misalnya daripada misalnya kita merujuk langsung pada teori-teori besar yang sebenarnya semua teori itu kan selalu dipengaruhi oleh kondisi masyarakat pada waktu itu. Saya selalu menekankan ke mahasiswa-mahasiswa, kalau misalnya kita memahami teori, nggak bisa kita mengatakan ini netral tuh nggak bisa, karena semua teori dipengaruhi oleh kondisi sosial, kondisi psikologis, kondisi pengetahuan sang peneliti itu sehingga ia bisa create teori itu tadi itu. Jadi kita nggak pernah boleh terlepas dari hal tersebut. Nah, lalu kemudian metode interdisiplin itu menjadi jalan jembatan yang paling memungkinkan untuk kita memahami fenomena keislaman modern kita karena jujur misalnya saya ketika saya melakukan penelitian saya nggak bisa paham eh, penelitian saya by the way tentang terjemahan Al-Quran bahasa Belanda gitu ditulis oleh orang Indonesia di Belanda. Nah, awalnya saya datang dengan asumsi gitu. Karena ini yang nulis orang Indonesia, saya yakin orang-orang Indonesia di Belanda itu akan menjadikan ini sebagai pegangannya gitu. Tapi kemudian ternyata di lapangan ada banyak hal yang ternyata saya harus paham dulu sejarahnya apa. Saya nggak cuma sejarah orang-orang Indonesia di Belanda, saya juga harus paham sejarah orang-orang Muslim di Belanda. Saya juga harus paham sejarah mula terjemahan itu ada. Saya juga harus paham bagaimana siapa pembacanya. Saya juga harus paham bagaimana teks yang dibuat oleh A itu berbeda dengan teks yang dibuat oleh B. Jadi kalau misalnya kita hanya bertahan pada satu disiplin, itu akan sangat sangat apa ya, sangat eh, kering ya, akan sangat kering, akan sangat kaku gitu. Tapi kemudian saya melihat, oke, saya datang, saya menggunakan pendekatan observasi, saya bertemu, saya mendapatkan informasi, ada sejarah yang harus saya pahami. Saya datang, saya bertemu dengan orang bahwa dia tidak menggunakan terjemahan itu. Akhirnya saya membaca terjemahan yang lain, lalu di situ saya menggunakan metode untuk komparasi teks, lalu kemudian saya bertemu dengan orang dan dia mengatakan tidak menggunakan teks secara fisik, tapi kemudian itu dia melalui misalnya online dan lain sebagainya. Jadi ini menjadi sebuah rangkaian yang begitu kaya gitu. Bahwa memahami satu fenomena, memahami satu terjemahan saja itu nggak cukup dengan cuma teks itu. Ada rangkaian, ada alur, ada bagian-bagian yang menarik untuk dan memang harus difahami kalau kita kalau kita mau mendapatkan capture atau kalau kita mau mendapatkan ulasan yang begitu lengkap gitu. Lalu kemudian ini udah tadi ya bahwa religious studies di Amerika itu karena perdebatan tadi antara Said dan si siapa Lewy. Lalu kemudian kita diuntungkan karena Amerika membuka banyak kesempatan para Muslim untuk mengembangkan teori-teorinya mulai dari Tal Asad, Sabah Mahmud juga Sabah Ahmad. Lalu kemudian ya ini mengapa pendekatan interdisiplin tadi sudah sedikit saya katakan yang mono itu menjadi begitu kaku gitu ya meskipun ya tetap tetap aja gitu mono tetap harus ada gitu monodisiplin itu harus tetap ada gitu. Tapi kadang dalam banyak hal kita butuh jembatan kita kita terbatas gitu dalam banyak hal eh, apa kita tetap butuh sesuatu yang established tapi kita juga butuh sesuatu yang kalau bahasanya Emin Polyarefik itu poliponik ya kita poliponik itu membuat sesuatu itu lebih menarik, lebih indah, lebih hidup, dan itu bisa kita lakukan dalam studi-studi Islam yang sifatnya interdisiplin. Eh, Mas Sahril, saya izin 1 menit karena baterainya mau habis. Saya ambil charger sebentar ya. Ya, boleh, Mbak Yuli. Monggo. Sebentar.
Ya, yang mau bertanya silakan ya. Bisa dimulai ditulis di ruang percakapan. Ini menarik karena eksplorasinya luar biasa dan kita bisa lihat dua kiblat kajian studi Islam baik di Eropa dan Amerika. Dan memang seringkali kita lebih dekat dengan kajian-kajian Amerika yang saat ini biasanya lebih kontemporer, kemudian juga lebih eh, apa ya komprehensif dalam melihat fenomena di dunia masyarakat Muslim. Nanti kita bisa diskusi, mungkin eh, kalau masih ada yang bingung atau mau konsultasi silahkan. Di sini ada ini juga Mbak, calon mahasiswa S3 Jerman Mbak. Iya, Mbak Arifah Milati ya. Ada Iya. Mbak Masyita juga ini. Hmm, nanti akan mereka akan bergabung madhab Jerman. Iya, mazhab Jerman yang independent studies. Hati-hati ya yang mau ke Jerman, jangan kaget gitu karena kita benar-benar diminta untuk jadi independent scholar gitu. Oke, ini lanjutannya interdisiplin menghindari reduksionisme dan memberi gambaran lebih utuh. Tadi ya kita nggak bisa, kalau di filsafat itu ada istilahnya ilmuwan di balik meja gitu ya. Jadi kita nggak ke lapangan, kita cuma melihat kesamaan-kesamaan kemiripan melalui metadata, lalu kemudian create satu teori gitu yang. Tapi ini banyak yang berlaku gitu, dan ini banyak yang apa diterima dan itu kemudian memunculkan respon. Partikularitas itu harus tetap dihargai, partikularitas dan apa ya, perbedaan, keunikan itu penting. Keunikan itu adalah data, data original, keunikan itu adalah apa hal-hal yang justru harus disampaikan karena ya kalau semuanya sama untuk apa gitu kan, kita nggak bisa belajar gitu. Kalau semuanya sama kita nggak bisa belajar, kita nggak bisa dapat pengetahuan, kita yang akan menjadi semakin miskin gitu. Interdisiplin menghormati epistemologi komunitas muslim dan menghindari kerancuan epistemik ya. Nah, ini saya pakai diagram Venn. Jadi dulu awal-awal sebelum kuliah itu saya ngajarnya logika simbolik, Mas Sahril gitu. Mainannya adalah diagram Venn kayak gini. Dan ini saya yang tadi saya katakan di awal ketika saya meneliti tentang masyarakat apa Hindu di Bali itu saya mulai oke, ini benar-benar apa ya? Ini benar-benar mudah untuk memahami gitu. Jadi ada satu sebenarnya ada satu lagi satu diagram yang sendiri ya. Kalau sendiri itu artinya mono ya, monodisiplin. Artinya kita step forward pada kita tetap berdiri saja pada disiplin kita yang udah. Pokoknya yang ini aja gitu. Itu yang monodisiplin itu. Nah, multidisiplin itu kalau kita bayangkan misalnya kalau saya melihat di institusi saya itu ada namanya program misalnya ini rata-rata program pasca sarjana ada banyak sekali disiplin macam-macam tapi mereka bersama tapi mereka nggak saling menyapa gitu. Atau kalau pengalaman saya melihat anak-anak KKN gitu ya di KKN itu nanti mereka punya program tapi dibagi sesuai dengan keilmuannya gitu. Jadi yang kesehatan berkumpul mereka punya program tentang kesehatan, lalu kemudian yang sosial humaniora mereka punya program tentang itu, lalu kemudian yang teknik mereka punya program mereka sendiri, mereka jalan bareng, tapi mereka nggak saling berhubungan gitu. Ya sama-sama kolaborasi, tapi berdiri pada posisinya masing-masing gitu. Lalu interdisiplin itu apa? Ya kita saling terhubung ya. Kalau misalnya di sini ini namanya eksklusif, diagram ini, defend ini ini disebut dengan apa? Eksklusif diagramnya, lalu yang kemudian ini ada inklusif gitu. Nah, yang kita harapkan, yang kita promote itu kan ini persinggungan-persinggungan ketika A itu menyatu dengan B dan menimbulkan hal yang baru gitu. Jadi misalnya contohnya ada misalnya penelitian tentang kenapa dulu ini contoh dulu ya penelitian lama itu kenapa misalnya di Indonesia itu eh, beberapa penyakit misalnya penyakit demam berdarah, penyakit eh, apa kalau di malaria itu nggak hilang-hilang gitu misalnya demam berdarah. Nah orang kesehatan itu kan bingung gitu. Kenapa? Ya mereka hanya akan melihat bagaimana apa yang terjadi pada pasien, apa yang terjadi pada
apa kondisi tubuh ketika misalnya hewan-hewan ini sudah mulai menyerang imunitas manusia gitu. Tapi mereka nggak menyelesaikan masalah gitu. Mereka hanya menerima masalah dan mengobati gitu. Lalu kemudian muncul gimana caranya biar orang nggak kena ini lagi itu. Oh ternyata jawabannya adalah ketika mereka mulai mengajak ilmu yang lain gitu, yaitu mulai mengajak sosiologi, antropologi untuk mendatangi rumah-rumah penduduk gitu. Kenapa misalnya di rumah ini ada yang terkena penyakit apa DB atau malaria? Oh ternyata rata-rata adalah kondisi rumahnya gitu. Misalnya rumahnya yang kamar mandinya ada bak, ada air, ada tempat penampungan air. Nah, di sini ini untuk ilustrasi ya, bagaimana kita mencoba untuk apa disiplin yang bertemu itu bisa menciptakan pengetahuan baru. Kalau sekarang itu misalnya di UGM ada namanya antropologi kesehatan misalnya, atau misalnya juga hukum kesehatan itu adalah untuk memecah memecah apa bagan-bagan memecah ruang-ruang yang itu nggak bisa diselesaikan dengan satu disiplin saja gitu. Nah sekarang sudah mulai muncul misalnya ketahanan nasional itu nggak cuma sekedar militeri tapi juga bisa pangan, bisa budaya, bisa pendidikan dan lain sebagainya. Nah, ilmu Islam itu sangat mungkin untuk masuk ke sini. Pengetahuan studi Islam itu sangat mungkin untuk dikembangkan di sini. Terakhir, saya ingin melihat pengaruh dari di Indonesia. Nah, tantangan di Indonesia. Studi Islam di Indonesia itu menghadapi tantangan besar. Pertama adalah cara epistemologi kita nggak kuat gitu. Kita terlalu tergantung pada teori Barat dan Arab, kurang membangun teori sendiri. Jadi kalau apa-apa tadi yang saya katakan ya, kita itu penyedia data, bukan creating new knowledge atau apapun ya. Kita seringkali menggunakan misalnya meneliti masyarakat A dengan mengafirmasi dari misalnya teorinya tokoh siapa gitu. Kita eh, dan ini ya, tadi saya katakan ya, saya bahkan S2 saya juga yang saya lakukan itu gitu, karena kita belum terbiasa untuk memahami, mengcreate, menjelaskan kita sendiri itu mau apa gitu. Epistemologi kita belum begitu, kita tuh nggak terbiasa dengan apa, dengan memahami epistemologi kita belajar latar belakang lalu kemudian dan kita nggak berani apa belum dependensi kita pada teori-teori besar itu masih sangat kuat gitu. Kita mungkin nggak percaya diri gitu kalau misalnya grounded research kita itu kan belum terlalu berkembang di sini ya. Kita selalu datang dengan asumsi gitu. Kalau kita meneliti, kita sudah bawa-bawa dulu teori besar untuk ke lapangan, lalu kemudian, iya memang benar. Ternyata sih itu benar. Ternyata sih ini benar. Entah itu dari Barat, entah itu dari Arab, yang ini yang masih banyak kita lakukan. Lalu kemudian termasuk metodologinya yang verifikatif, kita lebih banyak kepada metode-metode deskriptif, normatif, dan verifikatif itu. Saya nggak anti barat ya, karena misalnya banyak para orientalis awal itu yang mereka berikan pengaruhnya kepada kita itu adalah pengaruh eh, kritis ya. Bagaimana kalau teman-teman membaca orientalis awal itu kan meskipun mungkin mereka menulis tentang Islam itu dengan tanda kutip kebencian gitu, tapi kita belajar banyak hal gitu tentang kritisisme di sana. Nah, ini yang apa yang belum banyak kita lakukan di sini karena itu tadi rata-rata adalah deskriptif. Kita takut kalau misalnya apa dianggap macam-macam aneh, sesat dan lain sebagainya ketika kita mencoba untuk keluar dari normativitas yang sudah berlaku dan established di masyarakat. Lalu kemudian institusional kita yang juga menghambat birokratasi dan politisasi itu menghambat inovasi akademik kita ya. Politisasi pengetahuan kalau misalnya ya sorry to say misalnya ketika sekarang pejabat pemerintahnya punya moto apa lalu kemudian semua penelitian akan diarahkan ke arah sana gitu. Atau kemudian banyak sekali penelitian-penelitian itu yang sifatnya kayak penjinakan, misalnya tujuannya adalah misal deradikalisasi atau termasuk juga em,
penguatan ideologi Pancasila misalnya kayak gitu, yang seolah-olah kita harus mengafirmasi yang padahal sebenarnya itu adalah, kalau kata bahasanya Foucault itu kan pendisiplinan ya, birokrasi politisasi adalah bagian dari pendisiplinan itu. Oke, saya kira ini dulu sudah cukup 1 jam 2 menit di tempat saya. Terima kasih Mas Syahril. Ya, terima kasih Mbak Yulia, diskusi yang sangat menarik dan penutup yang cukup intriguing. Ya, intriguing itu apa ya? Menstimulus teman-teman ya. Baik, teman-teman, eh, tadi sudah disampaikan dengan panjang lebar terkait dengan eh, apa namanya eksplorasi terkait dengan kajian studi Islam, baik di Eropa maupun di Amerika, dan juga bagaimana membumikannya di Indonesia dan tantangan-tantangan yang dihadapi untuk perkembangan kajian studi Islam. Saya persilakan buat para peserta untuk bertanya kepada Mbak Yulia. Mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait presentasi maupun riset yang sedang dijalankan. Bu Arifah, monggo kalau mau bertanya. Sungacung itu, Mbak. Ya, baik. Terima kasih banyak Mas Sahril atas kesempatannya. Selamat sore Mbak Yulia. Di sana pagi. Oh, selamat pagi ya. Sekarang bukan di Jogja, kata Mas Ita Mbak Yulia sedang di Jogja. Sana sini ya. Oh iya. Jadi saya sama Mbak Yulia sudah sering berkontak, tetapi belum pernah bertemu dengan langsung Mbak Yulia. Semoga suatu saat bisa langsung ketemu Mbak Yulia. Saya tertarik sekali ketika Mbak Julia kemudian diundang oleh Mas Anas Ribab, mana tadi? Yang ke UIN 1 terkait dengan apalagi tentang riset gitu ya Mbak. Jadi saya sebenarnya mau menanyakan, waktu saya pengalaman kuliah di Jogja itu sebenarnya saya sudah mulai agak curiga dengan adanya pembedaan di UIN Jogja, khususnya ada madhab, misalnya ada madhab Megil, ada madhab Eropa gitu, ada madhab Nur Haidi, ada madhab Ahmad Minhaji. Waktu itu saya akhirnya juga penasaran kenapa sebenarnya ada madhab-madhab ini gitu diperkenalkan di Jogja. Nah, kemudian sampai ada istilahnya ABM, asal bukan Megil. Terus ada lagi kelompok dosen yang lain, asal bukan Eropa dan lain sebagainya. Ternyata waktu saya sudah mulai belajar di UIN Jogja itu, saya menemukan satu bukan kesimpulan akhir ya, tetapi melakukan pembacaan atau pengamatan bahwa ternyata memang di sini tuh kayak ada pembedaan. Jadi kalau madhab-madhab dari Amerika itu yang terkenal dari dosen-dosen di Jogja itu mereka sangat mendalami teks-teks seperti itu. Dan ini saya buktikan waktu beberapa kali misalnya saya ikut Zoom ya yang diadakan misalkan Harvard Islamic Law itu mengadakan kajian qawaid fikih gitu. Jadi memang benar-benar mengkaji Islamic Studies-nya itu mengkaji kajian-kajian teks seperti itu. Sedangkan di Eropa itu menggunakan kajian-kajian yang sangat antropologis. Nah, saya sebenarnya penasaran, apalagi ini di sini ada sahabat saya Masita yang baru survive di Freiburg ya di Brasilia. Kemudian tentang terjemah juga. Seperti ini Mbak. Jadi bagaimana ketika, apalagi saya sendiri juga S1, S2 itu kajian saya tentang teks sebenarnya Mbak. Jadi saya mengkaji sebuah pemikiran misalnya kayak Najmuddin At-Tufi seperti itu. Nah, baru waktu S3 ini karena di Eropa saya melihat ya dari Mbak Yulia, kemudian Mbak Isma, yang kayaknya riset-risetnya juga banyak menggunakan riset antropologi juga. Tidak lupa Mas Sahril, karena beliau mentor saya juga begitu. Nah, ini saya ingin menanyakan apakah dalam kajian antropologi atau mungkin khususnya di madhab Jerman itu sendiri, itu mengenal ada istilahnya antropologi teks seperti itu. Saya memahaminya begini, bagaimana kita bisa melihat ekspresi teks atau misalkan dalam kajian saya kan di kajian syariah itu melihat bagaimana fatwa ya, seperti misalkan fatwa-fatwa itu diekspresikan oleh para pembuatnya seperti itu. Nah, maksud saya apakah kemudian kalau misalkan kita ingin mengkaji sebuah teks itu juga lepas ya dari yang tadi kata Mbak Yuli ada monodisipliner melulu dengan teks saja atau memang harus dikaji secara antropologis juga gitu. Jadi bagaimana misalkan saya juga ingin meneliti tentang ya misalnya terjemah atau kalau dalam bidang saya itu tentang fatwa, apakah dalam hal ini juga ada istilah antropologi teks yang itu menggabungkan istilahnya adalah tentang bagaimana memahami teks itu sendiri dan juga ekspresi ketika
teks itu apa dibuat seperti itu. Kemudian yang kedua, saya juga penasaran sebenarnya Mbak. Saya sering kali juga bertanya kepada Mas Sahril ini, Mas kalau di sana itu apakah mengenal misalkan menggunakan teori tertentu seperti itu atau ide? Enggak, tapi yang apa saya dapatkan itu dari beberapa senior juga itu kita membangun ide seperti itu. Jadi misalkan saya kasih contoh aja, misalkan dalam teori ketubuhan gitu ya, penubuhan atau embodied itu. Nah, jadi kita tidak perlu menyebutkan teori itu secara detail, tetapi langsung apa namanya dieksplorasi dalam bentuk-bentuk data seperti itu. Nah, mungkin saya juga perlu apa namanya tanggapan dari Mbak Julia tentang bagaimana sih kita itu membangun ide dengan tanpa kemudian mendalami teori itu menjadi salah satu chapter tersendiri gitu, tetapi langsung dipraktekkan di dalam riset atau data. Mungkin itu dulu Mas Sahril pertanyaan saya. Nanti sambil kalau sudah mengerjakan disertasi mungkin bisa tanya-tanya Ya, lagi. Mbak Yulia bentar lagi sudah lulus. ya. Iya, baik. Terima kasih Mbak Arifah. Jadi mungkin saya tadi agak gini ya, kalau perbedaan dasar dulu ya antara Jerman dengan atau Eropa dengan apa Amerika gitu. Kenapa misalnya teks itu kuat di Amerika? Karena mereka punya course ya. Di Eropa nggak punya course itu yang kuat kayak itu. Tapi kajiannya pada akhirnya saya katakan Eropa juga mengalami perubahan lebih kepada grounded research ya. Karena mereka memang terbiasa ke ya apa mereka dulu yang sangat apa kajiannya kajian oriental itu untuk menundukkan sekarang sudah mulai pada untuk memahami gitu. Yang ini memang apa sedikit berubah. Jadi kalau misalnya tadi Amerika yang teks itu karena mereka punya course yang 3 tahun yang mereka harus lulus, mereka harus punya namanya qualifying exam. Mungkin ada puluhan buku yang dia harus expert untuk paham yang itu harus sesuai dengan minat studinya. Nah di Eropa saya nggak punya itu. Mas Hahril kayaknya setahu saya juga enggak. Cuma kalau memang di Belanda ada beberapa program studi non humanity yang mereka memang harus mengalami satu fase awal mereka dianggap layak untuk melanjutkan studi S3. Tapi humanities setahu saya enggak gitu. Nah ini juga mungkin ada Mbak Masyita juga yang sempat tanya se slow itu ya kuliah di Jerman iya kalau yang mau slow gitu ya dalam artian slow itu tapi enggak tapi saya menangkap bagaimana supervisor saya memberi tantangan gitu misalnya mengatakan yang studi S3 itu sudah selesai di teori artinya kamu yang bertanggung jawab gitu kamu yang paham kamu yang bertanggung jawab kamu yang harus tahu kamu yang harus mencari semua kebutuhan-kebutuhan tentang risetmu ini tadi nah supervisor mengarahkan tapi ya lagi-lagi tetap kembali kepada kita ya ada nggak antropologi teks? Saya belum ujian, Mbak. Saya belum ujian, udah submit. Tapi kalau saya menjawab ini, saya nggak tahu nanti dengan ya, maksudnya ini yang saya alami gitu ya. Karena saya belum mengalami fase apakah ini benar atau tidak. Tapi yang saya lakukan itu kan saya meneliti tentang terjemahan Al-Quran yang tadi saya katakan saya menggunakan teks. Jadi ada satu teks terjemahan Quran modern yang itu saya teliti eh, beberapa ayat yang saya bandingkan dengan teks yang lain. Kalau misalnya dikatakan antropologinya, saya menemui penulisnya dan juga saya menemui pembacanya. Nah, antropologinya itu bukan di teksnya, itu di teksnya tentu saya mencari tahu misalnya kenapa di terjemahan ini artinya ini, tapi kenapa di terjemahan itu artinya yang itu saya bedakan dalam satu bab gitu ya. Karena untuk melihat ini tadi perbedaan teks dari eh, sama-sama Muslim, sama-sama imigran, bedanya apa gitu. Nah, mungkin saya tidak sefilologis orang bahasa gitu ya, tapi saya mencoba untuk melihat itu. Lalu kemudian sejarah, saya juga menggunakan sejarah gitu kapan sampai terjemahan ini ada, ternyata ini dia tuh nggak muncul, nggak lahir tiba-tiba dari langit, nggak. Dia muncul karena ada penyebab dari terjemahan sebelumnya ada penyebab dari terjemahan sebelumnya, sebelumnya juga lagi ada polemik sebelumnya gitu. Nah, apakah penelitian saya sejarah? Enggak semuanya, saya cuma menulis ini pada satu bab gitu. Lalu antropologinya mana? Ketika saya ke lapangan ke Belanda, ketemu orang-orang pembaca yang baca nggak terjemahan ini gitu. Iya baca kenapa? Kenapa nggak baca? Kenapa? Lalu kemudian saya melihat di sosial medianya, karena kebetulan waktu itu apa? Saya lebih banyak, saya juga
untuk apa ya? Karena Belanda itu kan saya risetnya pas winter ya. Jadi untuk menambah, kalau winter kan nggak banyak orang ke masjid ya, Mas Sahril ya, dingin ya. Ya. Lalu kemudian, nah untuk melihat kelengkapan itu saya juga mengamati medianya gitu. Oh ternyata, nah antropologinya saya ya mungkin saya tidak mengatakan hibrid antropologi ya. Kalau saya misalnya nanti saya akan dipasangkan dengan orang apa murni antropologi, dia akan mengatakan kamu nggak bisa, nggak antropologis ini tuh etnografi itu minimal 1 tahun misalnya gitu. Tapi meskipun pendekatan etnografi baru ada namanya dia kita bisa melakukan etnografi karena pasca COVID itu kan ada banyak metodologi baru gitu. Kita nggak cuma harus stay observasi di tempat, tapi juga kita bisa melakukan online, wawancara online, kita bisa mengamati media, lalu juga kita bisa come and go gitu. Jadi saya setiap Ramadan itu selama 3 tahun saya di Belanda. Jadi saya nggak mudah untuk melihat itu lalu kemudian kalau ada acara apa ke Belanda kayak gitu. Yang saya nggak melakukan di disertasi saya mau saya tulis gitu ya. Reflektifnya harus ditulis gitu. Kenapa saya nggak melakukan 1 tahun ya karena alasan domestik dan lain sebagainya juga saya harus jujur gitu dan itu mungkin akan mempengaruhi data saya tentang fenomena tentang Al-Quran ini. Jadi kalau misalnya dikatakan ada nggak antropologi teksnya? Ya antropologi teksnya itu yang saya pahami ketika saya ngobrol dengan supervisor ya saya mencari pembacanya itu tadi. Pada saat apa dia membaca terjemahan itu, di mana dia membaca terjemahan itu, kenapa dia memilih terjemahan itu, bukan terjemahan yang lain gitu. Dan saya juga misalnya melihat mencari tahu kapan eh, pada kondisi apa, pada suasana apa orang menggunakan terjemahan itu dalam kondisi sehari-harinya ya. Nah, itu yang mungkin mungkin tidak saya belum ujian, mungkin belum seutuhnya, tapi itu cara saya meraba-raba. Oh, saya memang nggak punya satu monodisiplin untuk memahami terjemahan ini, tapi saya itu tadi meminjam pendekatan sejarah, meminjam pendekatan teks untuk apa mengkomparasi juga mencari tahu pembacanya untuk apa live in lebih dekat dengan siapa sih sebenarnya yang menggunakan teks ini. Lalu kemudian apakah harus kita kalau di Eropa itu dengan teori atau tidak? Grounded research itu kan memang ya ini pengalaman saya di S2 juga sih ya. Maksudnya di S2 supervisor saya ngomongnya kayak gini. Kamu boleh baca Foucault, kamu boleh baca Marx, kamu boleh baca siapapun tapi tutup ketika kamu ke lapangan. Itu yang karena memang mentor saya dulu antropologis di FIB UGM gitu. Dan itu saya bawa sampai ke S3 ya. Eh, itu tuh untuk kita jujur, tapi bukan berarti kita ke lapangan itu apa tangan kosong enggak gitu. Ya tadi kata supervisor saya, kamu udah paham, kamu udah punya teori gitu, kamu udah expert. Kalau S3 tuh kan kalau di Jerman namanya Promovenda ya. Promovenda artinya dia memang ya sudah sangat eh, apa ya dia sudah dianggap mampu dan tinggal nulis gitu sudah selesai teorinya itu dan dia untuk melihat tinggal membayangkan teori itu bisa digunakan untuk ya bisa verifikasi, bisa afirmasi, bisa juga mengkritisi apa yang nggak benar. Ya kita bisa mengatakan misalnya oh teorinya Talal Asad itu hanya berlaku mungkin pada masyarakat tertentu atau misalnya ketika kita mengatakan Marx ya dia berlaku untuk masyarakat Eropa gitu. Tapi masyarakat kalau teorinya berjuis dan proletar mungkin berlaku pada masyarakat industri gitu. Tapi masyarakat kita yang komunal yang apa saya ngajarin ini kebetulan di Marxisme ada ketika kita ngomongin teori ini ada satu mahasiswa yang mengatakan tapi nggak bisa Bu apa lingkungan saya itu adalah para buruh pabrik yang mereka nggak kayak gitu. Oke, ini yang saya suka gitu artinya kita bisa mulai mengkritisi gitu. Ternyata nggak teori itu memang lagi-lagi saya tekankan itu tergantung kondisi psikologis, kondisi historis, kondisi empirik, tempat di mana orang itu mengeluarkan teori. Jadi kalau misalnya kita mengafirmasi dan memverifikasi teori ya boleh, tapi dengan catatan gitu. Ya nggak semuanya juga, saya yakin nggak semua teori itu akan berlaku plek ya dengan apa yang kita temui di lapangan, enggak. Nah, eh, dengan teori iya boleh, tapi kalau sejauh yang saya lakukan, karya teori itu adalah sebagai mapping. Jadi mapping kita kayak gini, misalnya eh, saya misalnya mengutip supervisor saya yang sudah melakukan penelitian tentang terjemahan Al-Quran, tapi dia hanya melakukan terjemahan di wilayah ABCD.
saya akan melakukan di wilayah D. Lalu kemudian atau kita menggunakan teori tentang ini, iya, karena dia harus harus dideskripsikan, dijelaskan bahwa teorinya itu ya enggak, kita mapping itu kan kita mencari posisi kita di mana gitu. Enggak mungkin, enggak, ya saya pikir enggak mungkin kita akan sama coping itu enggak, tapi itu diperjelas gitu. Nah, dari teori-teori ini, dari karya-karya yang sudah dilakukan ini, saya memang melanjutkan dalam hal ini. Tapi juga saya punya posisi lain ketika saya mengambil apa untuk melihat hal lain dalam riset yang akan saya lakukan gitu. Jadi ya kalau teori pasti enggak, kalau kita nggak punya teori itu apa ya? Kalau kita ke lapangan nggak punya teori itu juga terlalu apa ya? Terlalu bablas nanti ya. Iya. Tapi tapi ya jangan dibawa-bawa gitu. Jangan dibawa-bawa, artinya itu sudah selesai, eh, di lapangan itu kafah. Artinya kalau udah di lapangan ya udah kafah, nanti tarik lagi ketika kita menulis gitu. Oke, berarti ada kesamaan, ada lanjutan, ada kritik, ada sanggahan, ada tambahan dan lain sebagainya. Mungkin begitu Mbak Rifa. Oke, terima kasih Mbak Yulia. Sama-sama. Mbak Masita, Mbak Masita, Oh, saudara. Mbak Masita. Baik, terima kasih Mbak Lia atas penjelasannya dan Bu Arifa atas apa pertanyaannya. Tolong tangannya diturunkan. Ya, mungkin ada lagi yang mau bertanya, silakan. Ya, memang itu ini ya Mbak, apa namanya Mbak Yulia, tantangan di kita memang kadang ya itu kita tahu sendirilah. UGM juga mungkin mengalaminya, apalagi kami begitu ya, bahwa kadang sering kita terpesona dengan jargon-jargon teori besar begitu, sehingga kemudian seolah-olah itu kayak cetakan data kita itu jadi cetakan, bahkan harusnya cuman sebagai tadi kayak yang Bu Julia jelaskan bahwa itu sebagai apa ya istilahnya itu bahan saja untuk kemudian kita tarik, kita diskusikan agar lebih hidup dan juga terkoneksi secara interdisiplin. Eh, Mungkin ada yang lagi yang mau tanya, silakan. Waktunya masih ada sekitar 11 atau 10 menit lagi. Tapi gini Mbak Yulia ya, saya nggak tahu. Tapi ini saya ngasih tahu saja bahwa saya dulu pernah apply untuk proposal yang sama itu ke Berlin, Freie Universität ya. Bukan apa namanya, Free ya, Free Universität Berlin itu yang itu loh Mbak, Tempatnya Mas BGF. Zaki ya. Ya, Muslim Berlin. Society ya. Itu. Jadi memang karena mungkin riset saya terlalu kontemporer itu rejected ya. Jadi ditolak waktu itu dan menemukan jodohnya di Leiden. Terus saya amati kemudian ternyata memang studi teksnya Jerman itu cukup kuat ya. Misalnya kita lihat Mas Munir Ikhwan misalnya itu kan kajiannya tafsir Quraisy Shihab, Malaysia. ya kan itu Mas Zaki Umam apalagi itu lebih deles ya, itu Timur Tengah karya teks juga gitu. Terus saya kemarin baca satu riset project di Finland ya, Finland di Helsinki, University of Helsinki itu ada 8 vakansi ya, peluang untuk doktoral, untuk kajiannya teks banget itu terkait dengan cara pandang agama terhadap suffering ya. Suffering itu kayak musibah gitu gitulah. Nah itu kan kajiannya benar-benar mereka tarik betul untuk mendekonstruksi pemahaman terkait dengan persepsi masyarakat beragama terhadap penderitaan ya, suffering kayak ya disaster, COVID dan lain-lain. Nah itu memang, tapi kemudian mereka masih kemudian memunculkan satu gabungan, jadi teks, kemudian juga mereka ngasih peluang untuk misalnya terkait dengan mediatisasi teks itu sendiri, kayak jenengan misalnya terkait dengan penerjemahan, pemikiran ulama terdahulu gitu atau agama lain lah, pemuka agama lain. Nah, jadi saya melihat memang mungkin pengaruh dari yang tadi jenengan sampaikan luar biasa ya, karena orientalisme itu kan kajian teksnya cukup kuat ya, dan kita kadang di situ apa terbawa arus ya. Terus
Tapi saya kelihatan bahwa Bu Arifah kan sekarang sudah mulai geser tuh risetnya kan ke kontemporer ya, kufi. Tapi walaupun masih terkait dengan teks tentunya fatwa-fatwa itu, tapi juga menggabungkan dengan etnografi dan lain-lain itu. Eh, Mbak Yulia sendiri gitu, apakah itu melihat perkembangan itu terus berjalan, misalnya di Jerman secara umum ya, bukan hanya di Freiburg misalnya. Karena kan kalau Freiburg itu ya Joanna kan memang sangat kontemporer, walaupun memang masih teks gitu. Tapi jenengan melihat kajian orientalis atau area studies lah, atau religious studies itu di Jerman kayak seperti apa trennya saat ini gitu. Itu pertama Jerman itu tergantung profesornya. Jadi Hmm. kalau misalnya apa, saya pernah menanyakan ke Bu Johanna itu kenapa misalnya tidak invite misalnya banyak apa, kalau misalnya Freiburg ini mau buka peluang kerjasama dengan Indonesia pasti peminatnya banyak gitu. Cuma beliau mengatakan Ah. enggak, karena memang karena SDM ya, karena eh, mungkin yang mereka tahu tentang Freiburg itu cuma saya gitu. Hmm. Padahal lagi-lagi ke SDM di mana tuh lagi-lagi ke SDM. Misalnya di Freiburg itu ahlinya Islam Indonesia tuh yang tahu cuma dikit banget, cuma Iya, sedikit betul. segelintir orang. Dan kita tahu di banyak universitas besar dunia studi Islam, studi Indonesia itu sudah banyak ditutup ya gitu. Jadi Iya, lalu iya. kemudian yang lebih populer itu kan misalnya studi Turki, Arab dan apa, itu yang masih banyak populer. Nah, kalau tadi Mas Sahril mengatakan Muslim Society yang di Frey Berlin, itu sebenarnya malah dia lebih agak ini sih Mas. Sebenarnya dia tidak karena, tapi mungkin karena orang-orangnya sama ya, karena yang lebih teks itu sebenarnya di Humboldt. Humboldt sama Hmm. Humboldt kan Berlin juga tuh. Terus Iya. kalau di Berlin kan ada dua, Humboldt sama yang di Frey itu. Nah, Frey itu kan didirikan pasca runtuhnya sejarah Jerman Barat, Jerman Timur yang itu mendapat support dari Amerika. Jadi saya kira memang Frey ini lebih kontemporer karena memang Hmm. pengaruh support ini tadi, pengaruh-pengaruh Amerika yang itu tidak seklasik kalau di Humboldt. Nah, Humboldt tapi kita juga harus saling paham karena mereka sama-sama di Berlin, resourcesnya sama-sama kurang lebih ya sama lah, mirip-mirip lah Iya, gitu. iya. Dan lalu kemudian kenapa misalnya banyak, saya juga sering diceritain menolak banyak mahasiswa ya karena orang sini kan jujur itu, misalnya orang Jerman, Eropa itu kan jujur, mereka hanya akan mensupervisi yang mereka mampu gitu. Hmm. Kalau mereka nggak mampu ya mereka nggak akan. Tadi saya katakan, saya juga pernah nanya kenapa misalnya nggak diubah aja menjadi Islamic Studies gitu. Karena enggak, karena persoalannya hanya persoalan birokrasi, persoalan misalnya dia udah jadi professor of Orientalis bla 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 gitu. Tapi kemudian ketika misalnya apa sih namanya kalau di Indonesia itu diubah namanya kayak departemen itu diubah, itu akan mengubah Iya. banyak hal gitu. Lalu kemudian kepakaran dan lain sebagainya itu juga akan berubah. Nah, yang masih yang studi-studi kontemporer itu kan akhirnya lebih banyak masuk ke wilayah studies ya. Kalau di Frankfurt ada Southeast Asian Studies yang Prof. Graf itu banyak, termasuk Mas Suratno, tapi Mas Suratno lebih ke antropologi kalau yang apa kajiannya. Tapi beliau sepertinya kalau yang baru-baru ini misalnya Mbak Nuri, Mas Wahid itu kan mereka di wilayah Southeast Asian Studies, tapi kemudian kajiannya Islam gitu. Hmm. Karena itu adalah cara ya untuk sepertinya Jerman mensiasati kekakuan Oriental ini dengan ini tadi apa, wilayah, Iya, studi-studi di wilayah yang itu kewilayahan ya. kemudian Hmm. kita menjadi Nomenklatur ya, Mbak. ya nah itu kita lebih jadi fleksibel gitu. Nah, kalau Hmm. yang Berlin, Marburg itu kan memang mereka sejarah apa orientalnya kuat itu ya masih tetap mempertahankan apa ya kayak brandingnya nggak hilang meskipun nanti kayak di tempat kami oriental itu nanti sudah berkembang ke Islamik, sinologi dan lain sebagainya. Cuma menariknya saya melihat ini ya kalau di apa misalnya teori-teorinya apa tulisan-tulisannya Emin yang Polyarefik atau siapa Aaron Hughes itu yang banyak bicara tentang metode Islamic Studies, mereka itu kan melihat bahwa mempertanyakan juga Islamic Studies itu berada di social science atau humanities gitu. Hmm. Kalau misalnya kita menggunakan pendekatan antropologi, sosiologi itu lebih dekat
Nah, saya itu agak rancu karena gini, karena di UGM antropologi itu masuknya ilmu budaya gitu. Ya, FIB. Nah, padahalnya di beberapa tempat lain antropologi itu seperti sosiologi, social science gitu. Ya, sosial science. FISIP ya. Iya, divisip ya. Nah, itu juga kita kan jadi akhirnya lagi-lagi kita nggak bisa kita reduksionis. Kita harus benar-benar ya. Kalau saya banyak bicara tuh epistemologi peneliti dan yang diteliti epistemologi lembaga itu memang harus nyambung gitu ya. Kita Ya, bicara misalnya Islamic Studies dengan pendekatan antropologi, tapi antropologi yang mana gitu. Antropologi di Indonesia kita masuk lebih kepada wilayah ilmu budaya gitu, artinya humanities gitu. Tapi kalau misalnya tadi yang saya sebutkan beberapa nama itu, mereka memasukkan antropologi itu ya social science gitu. Nah, kalau kita social science, kita akan melihat lebih dekat kepada politik kebijakan, kepada struktur, bukan kepada pengalaman personal dan community yang itu sifatnya unik, itu sifatnya partikular dan lain sebagainya. Jadi ya, dimanapun apa yang paling penting saya kira memang tidak reduksionis, tidak harus melihat itu sebagai sebuah keunikan yang utuh, lalu kemudian ya eh, keuntungan kita adalah kita bisa menjadi meminjam ya, yang meminjam itu artinya harus eh, klaim ya apa harus apa kalau kita meminjam ya harus dikatakan kita meminjam gitu, yang di situ pentingnya teori-teori apa pengalaman-pengalaman subjektif itu dijelaskan karena kita meminjam itu tadi. Ya kalau meskipun dikatakan nggak jelas metodenya Islamic Studies itu nggak jelas ya itu metode iya, iya, betul. karena kita memang jangan lupa menyebutkan kepada siapa kita meminjam Ya, disiplin-disiplin itu tadi. ya. Ya. Baik, Mbak Yulia, terima kasih jawabannya. Berhubung waktu juga sudah mepet, ini Bu Arifah mau pulang kayaknya. Eh, sudah jam kantor habis. Eh, Terima kasih ini vitamin yang luar biasa untuk membuka wacana ya terkait dengan kajian studi Islam dan cocok untuk jadi akhir dari klinik metodologi ini. Mudah-mudahan semester depan bisa ada lagi ya Pak Anas. Monggo Pak Anas Oke, penutupnya. oke, siap. Makasih Mbak Yulia Rizwan, Mas Aril ya atas kesempatan yang tadi diberikan, ilmu-ilmu yang telah diberikan, terutama pengalaman-pengalaman mengenai riset yang ada di Eropa sana, terutama kita kegamangan kita untuk grounded teori ya. Ya, setidaknya tadi kalau saya lihat dari materi yang Mbak Rizwan sampaikan, kan kita ya, didoronglah untuk jangan terlalu silau dengan teori-teori yang ada. Bagaimana kita membangun teori itu memang tantangan kita ya itu kita kurang pede kata Mas Aril ya dengan penggunaan untuk melahirkan teori. Ada istilah novelty dan lain sebagainya, karena kan itu hanya formalitas, tidak formalitas dalam komunikasi, tapi tidak sampai menjadi diseminasi atau publikasi untuk teori tersebut. Ini itu Mas Aril, saya titip Mbak Arifah itu nanti kalau di Jerman nanti Iya, ya iya. entah diapakan atau mau dicarikan apa terserah itu Pak Rifah Milati itu ya. Oke, mungkin itu Mas Aril. Ya, makasih Pak Anas, Mbak Yulia. Sekali lagi apresiasi dari kami atas materi yang sudah dibagikan. Mudah-mudahan nanti tetap terhubung ya, bisa dilanjutkan nanti terkait beberapa hal, baik itu riset dan lain-lain. Eh, Mohon maaf apabila ada kekurangan dari acara ini. Pada para peserta juga terima kasih atas kehadirannya dan partisipasinya. Nanti juga bisa ditonton ulang kalau masih ada yang penasaran. Nanti ada di akun YouTube-nya Pasca Sarjana Studi Islam S3 Win 1 Tulungagung. Mbak Rizwan mungkin Mbak Yulia mungkin ingin menyampaikan terakhir kata Hmm. penutup. Enggak, saya terima kasih banyak dan sudah diajak untuk merefresh juga. Mohon doanya saya mau ujian. Amin ya semoga Semoga lancar. dilancarkan. Amin. Kapan, Mbak? Masih nunggu hilal. Iya iya. Oh, iya. Ini kayaknya eh, apa mataharinya mulai bersinar terang itu. Asik kalau Iya, buat keluar ini sudah. ngopi-ngopi. Iya kan? Jarang-jarang itu. Nanti Mbak Arifah bisa-bisa gloomy itu nanti di sana. Homesick ya. Baik, terima kasih atas partisipasinya Mbak Yulia, Mas Anas, Bu Arifah, kemudian yang lain juga para
mahasiswa S3 studi Islam, juga peserta dari kalangan umum yang bergabung. Kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah wabarakatuh. Oke, Nuhun. untuk teman-teman mahasiswa SI nanti kita ada lagi insya Allah di tahun depan di Januari. Ya, amin. Tahun Mas depan. Aril, Oke. Bulan depan kan sudah tahun depan. Iya, betul, betul. Oke. Semoga kita istiqomah Mas Aril. Amin, amin. Ya, Amin, Oke, amin, amin. ya, oke, live dulu ya. Ye, monggo.